Wow, dahsyat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya begitu sukacita karena persis di minggu terakhir, di bulan terakhir sebelum kita masuk pada bulan Natal, yaitu minggu terakhir November ini, saya diizinkan Tuhan untuk menyelesaikan 33 minggu berturut-turut. Wow. Saya bangga sama jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, yaitu jemaat online dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini. Kenapa saya begitu bangga? Karena khotbah di gereja ini gak menyenangkan. Karena kita khotbahnya serial, saudara. Jadi ini adalah khotbah pendidikan. Khotbah di mana saudara belajar. Nggak gampang, saudara, ya kan? Banyak orang sedang khotbah-khotbah kontemporer, ya kan? Yang nggak berat-berat gitu. Nah, saudara, kita dalam Tuhan, kita seperti study, saudara. Ya kan? Karena kita gali terus. Bayangkan 33 minggu berturut-turut nggak ada topik lain. Kita cuma bicara tugas gereja di akhir zaman. Nah, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, dan ini adalah bagian yang terpenting buat kita ketahui. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, mengerti atau tidak mengerti. Tapi tugas gereja di akhir zaman menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Karena di akhir zaman Alkitab bilang, Kristus datang dalam 2 versi. Dan buat yang gak ngerti Alkitab, ini dipakai untuk menyerang dan berkata, the Bible is the most confusing book on earth. Karena dia bingung sama pemahamannya sendiri. Lalu mulai dijelaskan, apa itu dalam kitab Wahyu? Yesus tadi dikatakan sebagai pencuri. Tapi dalam bagian lain dikatakan dia datang sebagai mempelai laki-laki, menjemput gerejanya sebagai mempelai wanita. So sebetulnya dia pencuri atau dia mempelai laki-laki? Pertanyaannya saja sudah menunjukkan kebodohan. Iya kan? Mempersoalkan hal itu, mengkritiknya, menyerangnya, membulinya, buat saya itu menunjukkan ketololan pikiran saudara. Kan ada tuh orang-orang yang, sorry pakai istilah ini, udah tolol, berisik saudara. Iya kan? Mosok bully, mosok nyerang, tapi dia tidak menyerang kekristenan, dia menyerang ketololannya sendiri saudara. Karena dengan mempersoalkan itu membuktikan bahwa dia tidak ngerti sebetulnya. Orang tuh kalau nggak ngerti nanya, jangan udah nggak ngerti nyerang, udah nggak ngerti membuli, jadi kelihatan tololnya itu. Karena memang jelas di kitab Wahyu, kedatangan Kristus digambarkan 2 hal. Sebagai pencuri, tapi juga sebagai mempelai laki-laki. Loh, kenapa bisa bertentangan? Bukan bertentangan. Karena pada dasarnya manusia terbagi 2, yang menerima Yesus dan menolak Yesus. Dan Alkitab berkata seberapa banyak yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya. Berarti di akhir zaman dunia dibagi 2. Yang percaya Kristus dan yang menolak Kristus. Simple, saudara. Gak ada lagi yang kaya dan miskin, gak ada lagi yang hebat dan orang biasa. Cuma dibagi 2 dunia ini. Yang menerima Kristus dan akan beroleh hidup yang kekal. Dan yang menolak Kristus akan dilemparkan ke dalam api neraka. Simple. Karena dia akan datang sebagai Imam Mahdi. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. As simple as that. Nah, buat yang tidak percaya, dia datang sebagai pencuri. Kenapa? Mengagetkan. Oh, rupanya dia tuh yang juru selamat. Oh, dia tuh penguasa sorga. Saya justru menyerang pengikutnya, saya udah bilang kafir. Nggak taunya justru penguasa sorga. Imam Mahdi adalah Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu. Karena mengagetkan, istilahnya dia datang sebagai pencuri. Karena orang tidak siap. Orang tidak siap bahwa dia yang datang. Dia yang dimuliakan. Dia yang mengambil alih segala sesuatunya. Dia yang disembah. Kata Alkitab, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, baik kemuliaan Allah Bapa di sorga.
Buat orang yang tidak percaya, peristiwa ini mengejutkan. Makanya istilah yang Yesus pakai, aku datang sebagai pencuri. Tapi buat kita yang tahu kebenaran, hari itu bukan hari yang mengejutkan. Orang bilang, bye-bye lu, ntar bentar lagi kiamat. Alkitab nggak ada kiamat, kiamir, kiasan, nggak ada. Kenapa? Karena hari itu tidak menakutkan buat kita. Kenapa tidak menakutkan? Karena kita sudah nunggu-nunggu. Bahwa yang akan jemput kita di awan kemuliaan adalah anak manusia itu. Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yeah. Makanya kalau sudah tanya kenapa bertentangan. Bukan bertentangan, otak lu itu yang bertentangan. Tapi dia datang sebagai pencuri buat mereka yang menolak, buat mereka yang tidak percaya. Tapi dia datang sebagai mempelai laki-laki untuk menjemput kita, gerejanya yang berdandan, mempersiapkan diri. Makanya Alkitab kasih perumpamaan dalam Injil Matius tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dan mempelai itu datang, song-songlah dia kata Alkitab. Masing-masing harus mempersiapkan diri. Nah ini yang kita belajar. Suka atau tidak suka? Belajar teologi atau tidak belajar teologi ya? Dari denominasi apapun sudah berasal. Berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Intinya tugas gereja di akhir zaman. Garis finishnya adalah menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Klik. Ini kita mau belajar hari ini. 2 Petrus 3 ayat 10-14 demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jelas ya. Buat yang belum bertobat. Buat mereka yang menolak Kristus. Buat mereka yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Ada unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Orang boleh bilang, wah ini cuma ilusi. Pertanyaan saya cuma sederhana kan. Ilmu filsafat adalah ilmu metafisika. Dan ilmu metafisika harus selalu ada pada pertanyaan, what if? Saya percaya sorga. What if kalau sorga nggak ada? Saya nggak rugi. Saya sudah berbuat baik. Buat saudara-saudara yang menentang sorga. Buat saudara-saudara yang menentang Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Pertanyaan saya cuma sederhana, what if? Kalau saudara menatap saya berkata, ya tapi bagaimana kalau what if Yesus bukan juru selamat? Saya tidak melakukan yang jahat. Saya tetap melakukan yang benar. Tidak ada ruginya. Jelas bang saya, ya kan? Mari kita berpikir. Ya kan? Karena segala sesuatunya kata Alkitab akan lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan karena yang sementara ini. Kita akhirnya hidup kotor. Kita akhirnya hidup busuk. Kita akhirnya hidup najis. Tapi kita tahu dunia akan berakhir. Karena itu pastikan kita lakukan yang terbaik. Karena hanya orang yang menabur yang benar, ia akan menuai yang benar. Karena kita bilang apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kalau kita tabur kebencian, kita tabur hawa nafsu, kita tabur percabulan, kita tabur perzinahan,
Kita tabur isu, gosip. Kita tabur kekhawatiran. Kira-kira pertanyaan saya, kita dapat menuai sesuatu yang positif nggak? Tidak mungkin orang menabur biji mangga. Lalu tiba-tiba muncul pohon toge. Toge lah. Ngerti gak maksud saya? Gak mungkin berbeda. Dan itu bukan hukum teologi yang rumit, sederhana aja. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Makanya Alkitab bilang, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu, saudara dan saya, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Makanya coba lihat ayat 11 ini menarik perhatian saya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini mengingatkan kepada kita jangan sampai dia datang sebagai pencuri. Karena buat kamu yang tidak siap, buat kamu yang menolak, buat kamu yang cuma berpikir secara logika dan tidak mau terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, dia akan datang sebagai pencuri. Tetapi Alkitab bilang itu sudah terlambat karena semuanya akan digulung. Karena itu selama kita masih ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya yang pertama adalah kesempatan untuk sadar. Yang kedua kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga kesempatan untuk berjuang. Dan yang keempat, kesempatan untuk membalas cinta Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita sadar bahwa hidup ini bukan soal hanya apa yang enak, apa yang menguntungkan, apa yang menyenangkan. Tapi hidup ini soal apa yang benar dan bertanggung jawab dan menyenangkan hati Tuhan. Yeeha. Makanya ayat 13 bilang apa? Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Artinya suka atau tidak suka, kita akan menghadapi langit yang baru dan bumi yang baru. Tinggal persoalannya, apakah kita dalam kemuliaan atau kita dalam hukuman kekal? Mengerti maksud saya? Where do we spend our eternity? Di mana kita akan menyelesaikan kekekalan kita? Apakah di sorga, dalam kemuliaan, atau di neraka dalam penderitaan? Klik. Ayat 14 bilang, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. No other choice. You have to. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus. Bukan pakai istilah diusahakan ya, harus. Harus artinya apa? No other choice. Ayo, saudara setuju sama saya? Ketik di live chat saudara, saya harus. Yes, saya harus. Ayat ini jelas bilang kok. No other choice. Saya harus berusaha. Supaya saya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Makanya Alkitab bilang jika anak manusia datang kembali masihkah dijumpai iman? Karena iman itu yang akan mendorong kita untuk berjuang. Sehingga kita tidak bercacat celah dan hidup dalam perdamaian dengan dia. Jelas ya Alkitab bilang. Supaya kamu kedapatan tak bercacat. Dan tak bernoda di hadapannya.
dalam perdamaian dengan Dia. Tanpa kita didamaikan, kita nggak bisa masuk pada keselamatan. Dan kalau kita sudah didamaikan, bukan hanya kita bangga kita berdamai, tapi kita berjuang terus untuk tidak mengecewakan Dia dengan hidup sebagai mempelai Kristus yang tak bercela dan tak bernoda. Kalau kita mempelai Kristus, tapi kerjaannya cabul, pikirannya penuh dengan perzinahan, senangnya ngomongin orang, nggak peduli perasaan suami, nggak peduli perasaan istri, menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang mau menang sendiri, jadi orang yang kasar, orang di sekitar sudah maki, lalu sudah hidup dengan dunia sudah sendiri. Seperti otis gitu. Iya, ada orang-orang yang quote unquote otis, saudara. Pokoknya apa yang dalam pikirannya itu yang paling benar. Orang kayak gitu paling susah diajak ngomong, saudara. Kalau saudara punya suami kayak gitu, punya istri kayak gitu, aduh ganti nama jadi Mr. Selamat sama Mrs. Selamat, saudara. Iya, saudara. Orang kayak gitu diomongin apa juga gak ada gunanya, saudara. Karena dia punya pikiran sendiri. Dan pokoknya kan kamu gini, pokoknya kelihatan. Ujung-ujungnya ngomongnya pasti pokoknya. Saya gak suka ya kamu begini. Sayang ini gak ada. Ya gak bisa pokoknya. Ya udah kalau dia udah ngomong pokoknya. Udah pokoknya. Bu. Kayaknya ibu dikendalikan setan deh, Bu. Pak. Bapak dikendalikan setan deh, Pak. Karena Bapak udah gak mau dengar nasihat lagi. Roh di dalam diri Bapak, roh di dalam diri Ibu, itu roh penjajah. Setan senang menciptakan orang-orang di sekitar saudara menjadi orang-orang yang sakit hati. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya apa? Kalau engkau gak bawa damai, engkau cuma nekan, engkau cuma nyerang, engkau cuma ngecewain. Buat saya kan engkau anak setan. Dan saya ngomong begini untuk menyadarkan saudara. This is too much, saudara. Ini udah kelewatan. We have to put a break. Kita harus stop, gak bisa begini. Ya tapi suami saya salah. Hello? Terus salah kok bisa injek-injek kepalanya gitu. Ya tapi istri saya salah, terus kok bisa injek-injek kepalanya. Kan gak gitu juga. Bos, boleh gak saya ngomong? Sesalah-salahnya seorang pembunuh, gak bisa langsung dihukum, bos. Harus dibawa ke pengadilan dulu, bos. Ditanyain dulu, bos. Bu, keji banget sih hidup ibu. Pak, keji banget Pak, Bapak. Gak mau ngomong. Gak mau dialog, gak mau diskusi, sayang ini kenapa begini. Gak ada kalimat tanya. Kalimat yang keluar dari mulut saudara adalah kalimat serang semua. Pokoknya kamu gini, pokoknya kamu gini, pokoknya kamu gini. Rumah tangga kayak begitu saya beri nama kebun binatang, saudara. Sorry, saya kalau ngomong apa adanya sih. Sebab intinya gini, I love you and I like to see you change. Saya sayang sama saudara dan saya cuma ingin ada perubahan. Rumah tangga baru bisa bahagia kalau kalimatnya adalah kalimat tanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Let's learn from Jesus. Petrus tangkap ikan sepanjang malam gak dapat apa-apa. Pertanyaan saya, Yesus tahu gak Petrus gak dapat apa-apa? Tahu. Dia tanya tuh. Adakah barang lauk di antara kamu? Yesus gak langsung kasih serangan-serangan kesimpulan sambil berkata, oh itu ya kembali nangkap ikan ya. Kan aku udah panggil engkau untuk tidak menangkap ikan lagi. Tinggalkan jalan perahumu dan ikutlah aku. Engkau tidak lagi menjadi penyala ikan, menjadi penyala manusia. Sekarang lagi kamu nangkap ikan. Nganape katulah itu, nganape katulah itu, nganape katulah itu, nganape katulah itu Petrus. No.
Yesus bukan pakai kalimat serang. Yesus bukan pakai kalimat membanting, menjatuhkan. Bu, hanya setan yang pakai kalimat-kalimat yang selalu memojokkan. Pak, jijik ngelihatnya Pak. Hanya setan yang punya kalimat-kalimat yang selalu memojokkan, menyakitkan. Hanya demi arogansi saudara itu. Mungkin gak ada orang yang berani ngomong sama saudara. Karena ngomong apapun sama saudara dibantai. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang olehnya Tuhan percayakan untuk menggembalakan saudara. Saya hanya mau ngomong, engkau boleh orang Kristen. Tapi buat saya setan yang sedang menguasai engkau. Karena tidak ada lagi kalimat-kalimat tanya untuk membangun damai. Untuk membangun budaya komunikasi. Bos, Petrus nyangkal Yesus 3 kali bos. Kesempatan pertama ketemu Yesus. Habis apa? Habis apa? Habis nyangkal 3 kali bos. Halo? Habis nyangkal 3 kali bos. Kesempatan pertama ketemu Yesus. Bukan di Yerusalem, di tempat di mana dia menyangkal. Kesempatan pertama ketemu Yesus. Di Galilea. Tempat Yesus panggil dia, tempat Yesus buat mujizat buat dia. Kesempatan pertama bicara. Setelah makan ikan. Karena Yesus menyediakan sarapan. Sampai hari ini secara tradisi meja yang dipakai oleh Yesus di pantai danau Galilea itu diabadikan menjadi sebuah gereja. Namanya St. Peter Primacy. Hari itu pertama kali dipercaya. Yesus mengutus Petrus menjadi the first pope buat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dari gereja Katolik. Karena Yesus bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi pertanyaan pertama, kalimat pertama, kesempatan pertama Yesus bicara sama Petrus, apa yang Yesus bilang? Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, benar Tuhan. Bahasa Yunaninya bilang, naikurie, benar Tuhan. Aku mengasihimu. Yesus gak langsung bantai, apa kamu ngomong kasih. Terus menyangkal, aku gak kenal, aku bersumpah. Bacotmu kayak knalpot gak jelas. Folks, hanya orang-orang yang jiwanya dirasuk setan yang buat komunikasi yang jahat seperti itu. Kalau engkau menyebut diri rumah tangga Kristen. Kalau engkau menyebut diri istri Kristen. Kalau engkau menyebut diri suami Kristen. Kalau engkau menyebut diri besan Kristen. Mertua Kristen. Menantu Kristen. Jangan ngomong pakai kalimat-kalimat yang dikuasai iblis seperti itu. Yang hanya menciptakan perpecahan dan kehancuran. Hanya menimbulkan sakit hati. Dan kerusakan hubungan dalam keluarga. Mari biasakan dengan kalimat-kalimat tanya yang penuh kerendahan hati. Setiap masalah harus diselesaikan. Setiap masalah bukan harus nyakitin orang. Setiap masalah bukan hanya harus menciptakan seorang merasa diri sampai nggak berharganya. Karena yang kau buat hanya untuk membanting dan menghancurkan. Ayat ini bilang sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Saya percaya. Orang yang diperdamaikan dengan Kristus. Akan selalu membawa damai. Kenapa orang hanya mau menuangkan kebenciannya. Kalau orang salah, ditekan setekan-tekannya. Karena dia sendiri belum berdamai. Dan kalau kau tabur hal seperti itu. Kau tabur sampah jorok seperti itu. Maka yang kau tuai
adalah rekayasa setan yang bernama kehancuran, kekacauan, dan ujung-ujungnya air mata dan penderitaan. Mulai hari ini, sebelum mulai minggu depan, kita akan menerima perjamuan kudus. Di bulan terakhir, di tahun ini. Tahun yang buat kita, kayaknya gue gak buat apa-apa tahun ini. Udah berakhir aja nih. Cuman hari-hari gue sibuk sama masker aja. Tapi saudara gue kasih dalam Tuhan, it's okay. This is a full year. Kalau tahun 2020 kemarin, kan mulai Februari akhir tuh. Jadi Januari, Februari masih banyak hal yang kita bisa bebas gitu. Tapi kalau 2021 ini full year. Meskipun akhir-akhir ini udah mulai semakin membaik. Tapi tetap aja. Kita nggak boleh ada euforia, kebanggaan, kesenangan, tiba-tiba lupa. Protokol kesehatan dan lain-lain saudara. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara. Biarlah kita waktu menerima perjamuan kudus. Atau masuk dalam persiapan untuk perjamuan kudus minggu depan. Kita semua dipersiapkan hati kita. Untuk berkata, Tuhan aku harus menabur yang baik. Aku harus menabur yang baik, perkataanku harus baik. Sikapku, perjuanganku. Karena Kolose 3:23 ajarkan aku. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Maka kita akan menjadi mempelai Kristus. Yang tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Sehingga dia bukan datang sebagai pencuri buat kita, tapi dia datang sebagai mempelai laki-laki yang menjemput kita. Haleluya, yes. Lihat selanjutnya, klik. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Hari akhir buat kita bukan kiamat. Kalau kiamat kayaknya ngeri banget. Oh kiamat, lu hati-hati lu untuk kiamat. Buat orang-orang tertentu hari terakhir itu boleh bernama kiamat. Mau kiamat, mau kiasan, mau kiamir. Tapi buat saya, hari terakhir itu 10 gadis menyongsong mempelai laki-laki. Kristus mempelai laki-laki kita akan menjemput kita. Karena selama kita di dunia berjuanglah, berusahalah. Karena hari yang besar itu akan tiba. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan hari terakhir itu seperti pesta perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Nuansa pesta berarti ada sorak-sorai. Nuansa pesta artinya ada kebahagiaan. Nuansa pesta artinya ada sukacita yang melimpah. Dan nuansa pesta artinya tidak ada duka lara. Tidak ada penderitaan dan tidak ada tekanan. Haleluya. Klik. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan tujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu, dengar, pengantin perempuan mempelai anak domba. The church. Gereja disebut pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Mempelai wanita, pengantin perempuan. Digambarkan sebagai Yerusalem. Digambarkan sebagai the church, gereja Tuhan. Di sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan menunjukkan kepada kota yang kudus itu Yerusalem turun dari surga dari Allah, ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya yang sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Klik.
Jadi saya simpulkan begini, bahwa pada akhirnya ada masanya kita berjuang, ada masanya kita menghadapi tantangan, ada masanya kita menghadapi peperangan. Tapi pada akhirnya target Tuhan adalah agar kita dijumpai sebagai mempelai-mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, stop dengan dikotomi. Hamba Tuhan terkenal, gereja besar, hamba Tuhan hebat, saya orang miskin, saya orang biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak penting. Gak penting perdebatan-perdebatan siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, siapa yang paling jago, siapa yang paling rohani, gak penting. Karena yang paling penting adalah kita menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Wow, haleluya, klik. Kenapa targetnya menjadi mempelai Kristus? Saya pelajari karena menjadi mempelai Kristus berarti kita serius dan berjuang. Enggak ada mempelai yang bilang ya kalau mau kawin-kawin lah, kalau enggak lah. Itu mah udah pasrah gak jelas, saudara. Menjadi mempelai itu artinya saya serius. Serius dalam mencari, serius dalam menyeleksi, serius dalam berpikir benar gak dia. Itu kan. Dan karena serius akhirnya kan kita berjuang. Kalau ada hal-hal yang menurut kita masih gak beres dalam diri dia, kita berusaha bagaimana caranya ya. Kok ada yang gak beres dalam diri saya? Karena cinta itu dimulai dengan satu kata. Kerinduan membahagiakan. Kalau cinta hanya ingin bahagia, wah itu sadis, saudara. Kita jadi orang yang egois. Pokoknya suami saya harus buat begini supaya saya bahagia. Istri saya harus buat begini supaya saya bahagia. Waduh, nikah sama orang begitu mah sama aja kawin sama Dendels, itu penjajah Belanda. Dijajah lu. Karena cinta itu bukan tuntutan supaya dia membahagiakan saya. Itu namanya tuan sama budak, saudara-saudara. Iya kan? Tuhan kan begitu sama budak. Kalau budaknya gak membahagiakan saya, gak bisa ngelakuin seperti yang saya mau, saya pecat, saya cari budak lain. Itu sama seperti tuan sama binatangnya. Kalau anjing ini gak bisa saya atur, tuker anjing lain lah. Kalau kucing ini bulunya bikin anak saya asma, udah jangan piara kucing. Piara ikan koi aja. Karena sentralnya adalah saya. Suami atau istri yang seperti itu yang saya bilang. Kau anggap pasanganmu itu budakmu. Kau anggap pasanganmu itu seperti binatang rendahnya gitu. Karena hidupnya yang penting engkau bahagia. Wah jahat saudara. Mungkin selama ini kau gak sadar. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Roh kesadaran turun dalam hidup saudara. Cukuplah engkau membuat orang menderita lah. Karena cinta yang dari Kristus adalah cinta kerinduan membahagiakan. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang senang melihat orang yang saya cintai bahagia. Tapi kalau cintanya hanya orang supaya membuat saya bahagia, waduh Pak. Buat saya Pak, ada roh Fir'aun dalam diri saudara Pak. Engkau penjajah yang menakutkan Pak. Tanpa pertobatan Pak. Saya percaya engkau dilempar ke neraka Pak. Kalau saya tanya sama saya kenapa begitu? Karena hatimu hati busuk. Hatimu hati keji. Hatimu hati jahat. Menjadi mempelai Kristus berarti serius dan berjuang.
Hidup ini harus serius. Ada tantangan, jangan stres, serius. Berjuang, minta hikmat Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ada masalah, jangan putus asa. Ada doa yang belum dijawab, jangan putus asa. Serius kita menantikan pertolongan Tuhan dan berjuang terus untuk kita dapat berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, menjadi mempelai Kristus berarti kita bersyukur dan selalu memberikan yang terbaik. Siapa kita sih sampai diangkat menjadi mempelai Kristus? Apakah semua doa kita sudah dijawab? Belum, tapi kita bersyukur. Karena saya sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Apakah semua yang saya harapkan pasti terjadi? Belum tentu. Tapi kita tetap bersyukur. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik. Karena Dia yang telah memberi yang terbaik terlebih dahulu buat saya. Haleluya. Ketiga, karena menjadi mempelai Kristus menjadi begitu luar biasa. Kenapa? Karena dengan menjadi mempelai Kristus berarti kita tahu diri dan tahu nilai. Ya dong. Kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus artinya tahu diri. Paulus bilang, berjaga-jaga dan berhati-hatilah sebab aku telah mempertunangkan engkau dengan seorang laki-laki suci yaitu Kristus. Ya dong. Orang kalau tahu dia mau menikah, dia mesti tahu diri. Masa mau menikah, masih kumpul-kumpul, masih minum mabuk, masih judi, masih hidup yang gak karu-karuan. Oh enggak dong. Tahu diri, tahu nilai. Saya diangkat menjadi mempelai Kristus. Berarti standar hidup saya harus standar yang berbeda. Saya gak hidup buat diri saya lagi, kata Alkitab. Saya nggak hidup untuk kepentingan saya lagi. Tapi biarlah Kristus yang senantiasa dimuliakan. Haleluya. Yang keempat, mempelai Kristus berarti kita setia dan bertahan dalam segala keadaan. Itu. Mempelai tanpa kesetiaan buat saya adalah pengkhianat keji. Tapi mempelai harus disertai dengan kesetiaan dan bertahan dalam segala keadaan. Kenapa ada 5 gadis bodoh dan ada 5 gadis bijaksana? Jawabannya karena yang bijaksana siap bertahan dalam segala keadaan. Karena memang sudah siap. Ada minyak. Tapi juga ada buli-buli. Ada minyak, ada lampu, ada buli-buli lengkap. Dan kalau kita memang dipersiapkan untuk lengkap. Hidup dalam iman. Percaya tuntunan Roh Kudus. Karunia-karunia roh, buah-buah roh. Dan hikmat dan wahyu Tuhan terus menyertai kita. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Kita siap dalam segala keadaan. Mau diberkati kita nggak jadi sombong. Mau diambil segala sesuatu dalam hidup kita, kita nggak jadi orang yang sakit hati. Dunia ini kan salah satu yang paling berbahaya adalah BSH. Tahu BSH? Barisan sakit hati. Beuh. Orang kalau sakit hati sama mantannya, bisa pindah agama. Ada orang yang gara-gara sakit hati sama mantannya bisa pindah jenis kelamin, saudara. Iya, dia sakit hati sama mantannya, akhirnya dia ada kesimpulan apa? Semua laki-laki penjahat. Hanya wanita yang bisa mengerti wanita najis, saudara. Itu barisan sakit hati. Di dunia muda ada banyak barisan sakit hati. Orang-orang yang disakiti, dikecewakan oleh mantannya. Ya iyalah. Dalam dunia gereja ada kelompok-kelompok barisan sakit hati. Ini kenapa pemerintah nih terus ada masalah? Saya bukan pengamat politik, pendeta. Tetapi karena pendeta jadi ngerti banyak, saudara. Yang saya pelajari, kenapa ada aja persoalan di negara ini?
Karena ada banyak kelompok barisan sakit hati. Yang gak terpilih lah. Yang kesenggol lah, yang tertendang lah. Yang kejeblos lah. Dan kita dari kecil gak pernah mau mengakui kesalahan. Gak ada koruptor di Indonesia yang ditangkap KPK, ditangkap polisi atau ditangkap kejaksaan bilang saya salah. Kita tuh gak diajar jiwa besar dari kecil. Ingat gak saudara? Dulu kan guru kreatif. Tapi kreatif nyebelin. Maaf Pak Guru. Maaf Bu Guru. Zaman dulu kita bikin PR. Ulangan. Dia minta tanda tangan orang tua, la ilaha illallah. Yang sekolah kita ke orang tua yang tanda tangan macam-macam aja. Zaman sekarang itu kalau begitu melanggar hak asasi manusia. Melanggar hak privasi anak. Zaman sekarang apa-apa HAM. Zaman gue dulu sekolah HAM itu mengandung babi. Roti pakai HAM boleh. Dan ribet kalau udah minta tanda tangan orang tua. Kalau dapat 7, 8, 9 sih. Mak tanda tangan dulu mak. Dan orang tua zaman dulu kan gak ada kerjaan. Oh zaman sekarang tanda tangan aja udah gak mau lihat. Zaman dulu kita tanda tangan dia baca dulu satu-satu. Ini kenapa nilainya 5? Ingat gak waktu kecil kita bilang apa? Waktu kita sekolah. Gurunya nih mak yang gak bener. Apa gurunya? Memang mak tanyanya satu kelas semua juga nilainya segitu mak. Yang paling pintar 5,7. Ya aku 5,4 ya sedang lah. Oh gitu ya. Ya lain kali belajar yang benar ya. Iya mak, bikin surat ke mak ke sekolah mak. Bilang gurunya gak benar tuh. Padahal yang dapat 5,4 cuman kita. Itu tuh jeleknya. Kita gak pernah berani ngakuin kesalahan. Memang kita yang salah kok. Tapi karena ketangkep, ketahuan, tergeser, tersenggol. Mulai membuat hasutan-hasutan. Apalagi zaman medsos sekarang. Banyak orang gak ada kerjaan kan. Bayar kelompok tertentu, bayar basar-basar tertentu. Wah mulai, barisan sakit hati. Saudaraku. Salah satu yang paling berbahaya di akhir zaman adalah barisan sakit hati. Tapi kalau kita disebut mempelai Kristus, berarti kita serius dan berjuang. Kita bersyukur dan selalu memberikan yang terbaik. Kita tahu diri dan tahu nilai. Saya mempelai Kristus, saya gak boleh aneh-aneh, gak boleh macam-macam. Dan yang keempat, kita setia dan bertahan dalam segala keadaan. Karena kita tahu, menjadi mempelai Kristus, ujung-ujungnya kemuliaan kekal yang disediakan. Ya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Klik. Adapun yang menjadi syarat utama mempelai, bukan sekedar Kristen, bukan sekedar udah bertobat, bukan sekedar udah lahir baru, bukan sekedar udah menerima Yesus, tapi dia harus menjadi dewasa. Dewasa artinya kita merubah awalan menjadi di. Awalan di menjadi me. Bukan lagi dilayani, tapi melayani. Bukan lagi diperhatikan, tetapi memperhatikan. Bukan lagi dihormati, tapi menghormati. Amin. Dewasa. Dewasa berarti membebaskan diri dari segala tuntutan. Kita tidak menuntut. Tapi kita justru berjuang, kita bertanggung jawab, kita berbagi, kita memberi. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Itulah dewasa. Kenapa banyak orang bermasalah? Karena gak jadi mempelai Kristus. Sifatnya kekanak-kanakan, gampang ngambek, maraju.
memaksakan kehendak. Itu kan gaya-gaya anak-anak. Pokoknya mau ikut mau, nggak mau, gitu. Aduh. Kekanak-kanakan banget. Tapi mereka yang diarahkan menjadi mempelai Kristus adalah orang dewasa. Wow, haleluya, klik. Berdandan. Pernah nggak saudara lihat? Mempelai pakai daster. Rambut belum sisir. Oh, hari ini saya menikah ya. Wah, asik. Kabur lakinya. Berdandan. Berdandan seorang mempelai nggak cukup 5 menit. Dandan itu apa sih? Dandan itu buat saya kan koreksi. Kalau pipinya tembem, ditirusin. Kalau pipinya terlalu tirus, ditembemin. Kalau matanya terlalu sipit, digedein. Kalau matanya terlalu belok, disipitin sedikit. Alisnya ketebelan, ditipisin. Alisnya tipis, ditebelin. Artinya dikoreksi. Kalau hidungnya asal-asal, rata pipi. Iya kan? Lalu dibuat sedemikian rupa supaya dapat lihat agak mancung sedikit. Berdandan. Apa artinya mempelai Kristus? Dia sadar kekurangannya, dia berdandan, dia beresin. Karena untuk bisa berdandan yang bagus, kita harus sadar dulu di mana kekurangan saya. Bibir saya terlalu tebal, ngetril. Orang zaman dulu bilang doer. Ngetril. Jadi mesti ditipisin sedikit. Saya perempuan. Tapi kok ada kumis-kumisnya. Mungkin sebagian ada yang suka. Tapi sebagian bilang ngeri ah. Didandan tuh. Dikoreksi. Supaya kelihatannya wah lady banget gitu ya kan. Jadi kita harus sadar dulu di mana kekurangan kita. Itulah mempelai. Mempelai bukan orang yang selalu nyalain orang. Tapi mulai memeriksa dirinya sendiri. Supaya dia terus dapat memperbaiki berdandan. Makin berkenan di hadapan Tuhan. Yes, yang ketiga. Yang menjadi syarat utama mempelai adalah karakter. Makanya ada istilah dalam rumah tangga yang bilang begini. You are marrying someone because of their outward appearance. But you will keep the marriage forever because of the character of the man or woman. Jadi seseorang menikah dengan seseorang itu karena penampilan luarnya. Gantengnya, cantiknya. Kadang-kala hartanya. Kadang-kala kebaikannya. Tetapi sudah mempertahankan pernikahan dengan karakter. Secantik apapun, sekaya apapun, tapi kalau karakternya pembosan, repot. Kalau karakternya serakah, karakternya rakus, repot. Makanya Tuhan mau kita dalam kualitas, haleluya. Yeeha. Dalam kualitas mempelai. Yang menunjukkan karakter penundukan diri. Karakter yang mau diatur. Karakter yang mau dibentuk. Karakter untuk bisa bertahan pada kesudahannya. Haleluya. Selanjutnya.
Adapun yang menjadi syarat utama mempelai, bersukaria dalam pesta. Yang ada sukaria. Pertanyaannya, capek nggak? Orang Papua bilang, kakak, kau pikir menikah gampang kah? Iya kan? Apalagi yang wanita. Kadangkala pemberkatan jam 11, jam 5 pagi, jam 4 pagi. Udah mesti bangun. Sementara pesta perkawinan, lelah nggak? Lelah. Kadang-kadang lapar nggak? Lapar. Tapi ada nggak mempelai wanita yang bersungut-sungut? Ini kok pengunjung nggak pada pulang-pulang sih? So kepukul di otak ngana ini. Iya kan? Makanya Alkitab bilang hati yang gembira lah obat yang manjur. Kalau kita lah mempelai Kristus, apapun boleh terjadi, kita lah orang-orang yang bersukaria. Haleluya. Jadi ingat ya, dewasa, berdandan, memperbaiki karakter dan memperbaiki segala hal. Dan tahu kekurangan kelemahan. Lalu karakter. Kalau nilai kita adalah mempelai Kristus. Nggak bisa seenaknya, sembarangan dan semaunya. Selanjutnya bersukaria. Menikmati. Mau namanya beban, mau namanya tantangan, mau namanya pergumulan, mau namanya dibully. Apapun kita tahu roh di dalam kita lebih besar roh dalam dunia ini. Karena kita lah mempelai Kristus. Klik. Yang terakhir saya pelajari. Ada perjuangan penting seorang mempelai. Jadi mempelai bukan cuma duduk-duduk lalu jadi mempelai. Mempelai itu harus berjuang. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan nyata juga sama. Kalau mau jadi mempelai harus berjuang. Iya kan? Yang pertama. Perjuangan seorang mempelai. Kebijaksanaan dalam setiap langkah dan keputusan ini paling penting. Karena kita mempelai Kristus. Kita gak bisa bertindak emosional. Kita gak bisa bertindak hanya dengan perhitungan logika. Kita harus bertindak bijaksana. Makanya Musa bilang apa? Ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian. Sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Kita mempelai Kristus. Iblis mau menjebak kita. Dengan logika, dengan emosi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang salah. Tujuannya agar kita mengambil keputusan yang keliru. Ingat. Banyak orang susah hari ini bukan karena tidak diberkati. Banyak orang bermasalah hari-hari ini. Bukan karena takdirnya jelek. Tapi karena salah mengambil keputusan. Bayangkan kalau dia salah mengambil keputusan untuk menikah. Dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Dia menikah dengan orang yang tidak cocok. Dia menikah hanya karena ganteng orang itu, hanya karena kaya orang itu. Waduh. Dari berbagai kesalahan pengambilan keputusan, salah satu pengambilan keputusan yang terburuk adalah salah kawin. Menikah dengan orang yang salah. Dan kalau saudara sudah menikah dengan orang yang salah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, wah saya menikah dengan orang yang salah, benar pendeta. Haruskah saya bercerai? Tidak. Alkitab bilang, tetaplah dalam keadaanmu seperti pada waktu kamu dipanggil Tuhan. Memang ada harga yang harus kita bayar. Harga itu bernama harga disobey. Harga ketidaktaatan kita. Tetapi kalau kita terus berjuang minta tuntunan Tuhan, pasti ada kemenangan. Dalam hidup saya punya prinsip. Do not cover sin with another sin. Do not cover disobey with another disobey. Jangan tutupi ketidaktaatan kita dengan perbuatan-perbuatan nekat ketidaktaatan lainnya. Itu akan menjerumuskan kita pada jurang kehancuran. Jadi ingat ya, perjuangan penting seorang mempelai. Yang pertama, kebijaksanaan dalam setiap langkah dan keputusan. Karena kita mempelai Kristus, pastikan kita minta roh kebijaksanaan menuntun kita. Sehingga bukan masalahnya yang penting. Tapi how do we solve our problem? Bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan penting untuk penyelesaian masalah kita. Karena masalah yang tidak terselesaikan dengan keputusan yang terbaik
akan membuat rumit, stres, dan depression. Tapi sebaliknya, masalah-masalah yang rumit, ketika kita menemukan keputusan-keputusan bijaksana untuk keluar darinya, akan menjadikan kita makin dahsyat. Haleluya. Yang kedua, perjuangan penting seorang mempelai. Fokus pada apa yang menyenangkan dan membahagiakan. Jadi bukan fokus pada apa yang menguntungkan dan puas buat saya. Tapi apa yang menyenangkan, apa yang membahagiakan buat dia. Kan saya mempelai Kristus. Berarti tugas saya menyenangkan dia, membahagiakan dia, melakukan yang terbaik buat dia. Kalau saya mempelai Kristus lalu fokusnya saya sendiri, itu saya beri nama itu mempelai egois. Saudara. Biarlah hari ini kita menyadari. Saya bukan hanya asal orang Kristen, saya bukan hanya asal pelayan Tuhan, saya bukan hanya asal orang yang mengenal Kristus. Tapi saya mempelai Kristus. Karena saya punya tugas, punya komitmen. Saya tidak boleh bikin malu nama Yesus. Karena upon all shoulder, we carrying the name of Jesus. Di pundak setiap kita membawa nama Yesus. Kalau hidup Kristen kawin cerai, orang bilang, kok orang Kristen gitu ya kawin cerai. Kalau hidup Kristen maki bini. Hidup Kristen selingkuh. Hidup Kristen ngelawan suami. Maka orang akan bilang, aduh, bininya pelayanan. Tapi kok kelakuannya menjijikan kayak begitu. Kita jadi batu sandungan. Padahal kita mempelai Kristus. Jangan bikin malu nama Tuhan. Jangan sampai orang jadi jijik. Melihat kekristenan bukan karena apa yang Yesus kerjakan. Tapi karena apa yang kau kerjakan. Yang mempresentasikan. Sebagai mempelai Kristus. Yang ketiga. Perjuangan penting seorang mempelai. Satu, kebijaksanaan dalam setiap langkah keputusan. Dua, fokus pada apa yang menyenangkan dan membahagiakan. Tiga, hati yang selalu berintegritas dan dapat dipercaya, ini penting. Hati yang bukan hanya pikir untung rugi. Tapi hati yang berintegritas. Karena Alkitab ingatkan kita, selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Itu namanya integritas. Mau ditekan bagaimanapun, mau dibujuk bagaimanapun. Tetap memandang Yesus, itulah integritas. Makanya Alkitab bilang apa? Katakan ya di atas iya, katakan tidak di atas tidak. Artinya apa? Jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi orang jangan yang mulutnya dolak-dalik. Jadi orang jangan orang mulutnya sembarangan. Sama-sama bilang sama saya, integritas dan dapat dipercaya. Orang-orang berintegritas dan dapat dipercaya. Nggak akan mencari jalan potong, jalan pintas, jalan mudah. Nggak akan. Buat orang-orang berintegritas yang dapat dipercaya, yang ada cuma satu, jalan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, hidup soal jalan yang benar. Itulah integritas. Itulah bisa dipercaya. Ingat salah satu ujian iblis terhadap Yesus. Dia bawa ke bubungan bait Allah. Dia suruh lihat semuanya. Semuanya akan diberikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Bukankah Yesus mati dan bangkit untuk merebut kunci kerajaan dunia yang dirampas oleh iblis akibat dosa Adam dan Hawa? Kan tadinya seluruh kuasanya kan ada pada Adam dan Hawa. Tapi terjual karena mereka tidak taat, mereka masuk dalam dosa. Allah menjadi sama dengan manusia untuk merebut kunci itu kembali. Tapi iblis ajak nego bos. Kamu gak usah mati lah. Kamu gak usah sengsara lah.
Oke, I surrender, aku nyerah sekarang. Aku kasih semuanya. Asal kau mau sujud menyembah aku. Itulah curangnya iblis ini. Manusia diambil jalan pintas. Susah, suami kamu udah kepala batu, doa-doa doang gak ada gunanya. Udah cerai aja lah. Istri kamu udah kesengsem sama yang lain. Percuma nungguin. Lagian juga kalau dia berubah udah jadi barang bekas. Udahlah, ceraiin cari yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang sekarang gak sabar dalam perjuangan. Pada mempelai Kristus artinya. Seorang yang hatinya berintegritas dan dapat dipercaya. Kita gak mengenal istilah jalan pintas. Kita gak mengenal istilah jalan mudah, jalan pendek. Yang kita kenal jalan yang benar. Yang menuntun pada kemuliaan, haleluya. Klik yang keempat yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Perjuangan penting seorang mempelai. I'm get so excited. Karena minggu depan, persis masuk bulan Desember, bulan Natal, bulan kemenangan, bulan berkat, bulan damai. Dan saya juga menyebut sebagai bulan mujizat. Kita masuk pada serial khotbah yang baru. 33 hal penting tentang penginjilan. Saya rindu. Setiap saudara punya spirit untuk mengabarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Yang keempat, perjuangan penting seorang mempelai. Yang pertama, dia harus berjuang untuk bijaksana dalam setiap langkah dan keputusan. Dua, fokus pada apa yang menyenangkan dan membahagiakan Kristus. Bukan mempermalukan, bukan mengecewakan. Yang ketiga, hati yang selalu berintegritas dan dapat dipercaya. Dan yang keempat, perjuangan untuk selalu berbagi dan bukan menuntut. Seorang mempelai akan melayani. Berbagi. Bukan menuntut. Kalau cuma menuntut. Saya beri nama mentalnya mental pengemis. Beggar mentality. Karena seorang pengemis akan terus menuntut. Tetapi seorang mempelai Kristus akan selalu berbagi. Bukan menuntut. Akan selalu berbagi. Karena berkata, kebahagiaan yang aku terima sungguh luar biasa. Saudaraku, kebahagiaan kita bukan seandainya. Seandainya suami saya bertobat, seandainya semua masalah ini selesai, wah saya pasti bahagia. Tapi kebahagiaan kita sebagai mempelai Kristus adalah kebahagiaan sekalipun. Sekalipun aku menghadapi tantangan, sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun badai menerpa, sekalipun situasi begitu menyakitkan, tapi aku tetap bersyukur sebab Kristus telah mengasihi aku dan menjemput aku sebagai mempelai wanita. Engkau baik dan sangat baik. Biarlah kita akui sungguh dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Engkau baik. Amin. Yesus, kau sangat baik. Sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Mau menyenangkanmu. Ajarkan aku. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Sebab ku percaya padamu. Sama-sama sekali lagi katakan, engkau baik. Engkau baik dan sangat
Haleluya. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini di rumah kita masing-masing, suara Tuhan sangat jelas. Bahwa tugas gereja di akhir zaman ada dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Sehingga kita dapat jadi berkat. Kita bukan jadi batu sandungan. Kita bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan jadi orang yang hanya memaksakan kehendak. Iblis mau engkau jadi batu sandungan. Iblis mau engkau mendatangkan sakit hati dan kepahitan dimanapun kau ditempatkan. Tapi Tuhan mau engkau mendapat kelegaan. Jadi orang-orang yang berintegritas dan dapat dipercaya. Karena itu pastikan minta kebijaksanaan dalam setiap langkah. Dalam setiap keputusan, dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan yang kita kerjakan. Sehingga iblis gak mendapat keuntungan. Karena Tuhan mau engkau menjadi mempelai Kristus yang tak bercela dan tak bernoda di hadapannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saya ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya doa. Bapa, firman-Mu jelas buat kami. Kami gak mau sekedar jadi Kristen, tapi kami mau diarahkan terus menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat, tak bernoda di hadapan Kristus. Sehingga kami dapat mempermuliakan Kristus, kami dapat membawa damai, kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat berarti dalam keseharian kami. Karena hidup adalah kesempatan buat kami, kesempatan untuk sadar, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbalik, kesempatan untuk berjuang, kesempatan untuk menghadapi berbagai tantangan dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami mengeluh, ampuni kami kalau kami membalas yang jahat dengan yang jahat, ampuni kami kalau kami tertekan karena berbagai keadaan. Tapi hari ini kami mau belajar bersukaria. Karena hidup ini bukan seandainya, tapi hidup ini sekalipun. Sekalipun di tengah tantangan, di tengah badai, di tengah hal yang menyakitkan, Kristus adalah pembelaku. Karena Kristuslah yang menjemput aku sebagai mempelai wanita yang tak bercacat celah. Tantangan apapun aku hadapi dengan iman, tantangan apapun aku hadapi dengan berserah, tantangan apapun aku hadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan yang bela dan aku tidak pernah dikecewakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi firman-Mu terus berbicara. Mengingatkan kami, agar kami tidak bikin malu nama Tuhan. Agar kami tidak mengecewakan Tuhan. Karena kami sudah diangkat sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Kami mau berdandan. Menutupi segala kelemahan, kekurangan, kesalahan kami. Dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong kami terus untuk hidup dalam terang-Mu. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kita berdoa, Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal darah Yesus. Oleh darah tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sakit penyakit, kelemahan tubuh, virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan kegelapan, COVID, kami tolak keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi.
Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan terangi, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan sempurna. Terima kasih Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para panglima daerah militer, Pangdam, dan juga Kapolda, polisi, tentara, Kapolri, dan Panglima TNI, Ketua BNPT, Ketua BNPB, Ketua BPK, KPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kehakiman, ya Kristus, para pengacara, para notaris, Tuhan jamah, sehingga pemimpin bangsa kami punya hati yang takut akan Tuhan. DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, ya Kristus jamah mereka. Roh rakus, roh pementingan diri sendiri, roh korupsi, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dukun paranormal, menjauh dari pimpinan-pimpinan bangsa kami. Roh takut akan Tuhan selalu ada di hati, pikiran, dan hidup para pemimpin kami. Roh kebijaksanaan menyertai mereka. Kami berdoa ekonominya baik dalam nama Yesus, alamnya baik dalam nama Yesus, keamanannya baik dalam nama Yesus, situasi politiknya baik dalam nama Yesus. Kami deklarasikan dengan iman. Para dokter, para suster, para bruder, para direksi rumah sakit, tenaga kesehatan, Tuhan tolong. Karena mereka adalah benteng terakhir dari penanganan COVID-19 di bangsa ini. Kami berterima kasih, situasi semakin membaik. Tuhan jaga bangsa kami. Proses vaksinasi, protokol kesehatan, biar semua berjalan dengan baik. Pencipta kegaduhan-kegaduhan di bangsa ini disingkirkan. Bahkan mafia-mafia obat COVID, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia kedokteran, kami patahkan dalam nama Yesus. Singkirkan dari bangsa ini ya Tuhan. Jamah hatinya supaya bertobat dan tidak mencari keuntungan di tengah mayat-mayat bergelimpangan. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah onsite maupun yang masih online, Tuhan bawa pada kemuliaan-Mu senantiasa. Berita Injil terus tersebar di mana-mana tempat. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah, kebenaran, kasih, dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, tolong kami untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Kita terima dengan iman bahwa kita dipersiapkan Kristus menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Haleluya. Yes. Kita adalah orang-orang berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Seperti selalu saya katakan, memberi itu tidak diwajibkan. Tetapi mereka yang digerakkan Tuhan, mereka yang sadar bahwa kita gak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Karena kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sadar berkat Tuhan terlalu luar biasa. Semua yang saya punya berasal dari Dia. Karena itu kita harus secara rutin mengembalikannya kepada Tuhan. Saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, saudara yang mau memberikan untuk persembahan misi dan pekabaran Injil, saudara yang mau berikan dengan sukacita untuk pelayanan gereja secara rutin, pastikan kita beri yang terbaik. Karena syarat untuk memberi ada dua, sukarela dan suka hati. Kita berdoa, Bapa, kami tahu memberi itu sukarela dan sukacita.
Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Itu memberi dengan seenaknya. Karena ini bukan donasi, tetapi ini adalah persembahan. Kami menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Tuhan memberkatinya. Dan ketika kami memberi yang terbaik, kami tahu Tuhan menjauhkan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa. Bukan hanya kami diberkati, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti dan akan perkasa di muka bumi. Karena Tuhan, biarlah Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami gak punya hati yang pelit, tapi hati yang besar di hadapan Tuhan dan memberi yang terbaik. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Mereka memberi karena mengasihi Tuhan. Bahkan mereka yang mengelola persembahan ini, Tuhan tuntun, Tuhan berkati, beri hikmat kebijaksanaan. Sehingga setiap persembahan yang disampaikan diarahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk perluasan kerajaan Allah, bahkan untuk menopang hamba-hamba Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya saudara memberi dengan cara modern, new normal, ya kan? Dengan scan QR atau dengan transfer bank, M-banking kah, internet banking kah, ATM kah, whatever, saudara ya kan? Pokoknya kita memberi secara dewasa. Mungkin gak banyak orang tahu, tapi yang pasti Tuhan lihat. Dan Tuhan yang lihat bukan hanya lihat, Dia kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali untuk berdoa, doa berkat, doa penutup dan doa pengutusan. Karena itu jangan bubar dulu. Iya kan, jangan karena udah kasih persembahan lalu hilang, ya kan? Tunggu doa berkat dulu, saudara, ya kan? Jadi bersama dengan saudara memberi, saya beri kesempatan untuk setiap kita menyaksikan Church Update, apa yang terjadi seminggu ke depan di gereja kita, dan Ministry Update, apa yang terjadi di minggu kemarin di gereja kita. Haleluya, haleluya. Kesulitan hidup, depresi, dan virus global telah mengguncang kehidupan manusia. Setiap hari menjadi hari yang tidak menentu. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh kemuliaan Tuhan yang akan menyinari kita dalam menjalani kehidupan dan keluar sebagai pemenang? Dapatkan dalam buku renungan 1 tahun yang ditulis oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Buku yang akan membantu saudara menjadi tuntunan melewati tahun kemuliaan Tuhan. Harga selama pre-order Rp80.000 dan harga selama launching Rp100.000 dari harga normal Rp140.000. Untuk pemesanan, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Glow Fellowship Center Pre-Christmas Celebration 25 Days to Christmas Resilience. Lukas pasal 2 ayat 6-7, Amsal pasal 24 ayat 16. Bersama Pendeta Gilbert Lumoindong. Selasa 30 November 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live di Glow Fellowship Center, YouTube channel, Facebook hamba Tuhan Gilbert Lumoindong, dan di Live Channel.
Bagaimana Alkitab dan sejarah dipadu dengan fakta-fakta sebagai pembuktian yang akan menumbuhkan keimanan dan menambah pengetahuan akan kebenaran Alkitab. Semua ada dalam buku Ketika Alkitab dan Sejarah Berjumpa pada Titik Temunya, yang ditulis oleh Jaris Farah, seorang Arab Nasrani dari Nazaret. Kata pengantar oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Untuk pemesanan dapat menghubungi Martin 0813 9080 6494. Kembali kami sampaikan informasi kegiatan Kamu Hebat Peduli. Dalam kesempatan kali ini, Kamu Hebat berbagi kasih dan kepedulian di Kabupaten Yahukimo, Papua. Tepat di lokasi pengungsian korban kerusuhan, tim Kamu Hebat dan GBI DKI Yahukimo membagikan paket sembako kepada warga yang mengungsi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Sementara itu dari daerah Tanjung Priok, tepatnya di GBI Volker, tim Kamu Hebat bersama hamba Tuhan di GBI Volker membagikan paket makanan gratis kepada jemaat yang hadir dan warga sekitar yang membutuhkannya. Menjadi berkat jemaat Volker. Puji nama Tuhan. Ini Bapak Gembalanya. Kamu hebat. Kamu hebat. Mantap. Luar biasa. Tuhan memberkati. Di tempat yang berbeda di wilayah Tanjung Priok, Kamu Hebat juga berbagi kasih dan kepedulian dengan membagikan paket sembako di Gereja Oikumene, Warakas, Tanjung Priok. Ya, kami dari tim Kamu Hebat di bawah pimpinan Bapak Gembala Pendeta Gilbert Lumoindong, kita sadar betul bahwa ini masa-masa pandemi COVID. Dan kita sebagai gereja, kita tidak memandang gereja mana, kita juga tidak memandang dari suku ataupun agama apa. Yang penting, sebagaimana yang Tuhan ajarkan, untuk kita saling mengasihi. Karena itu, kami akan menyerahkan secara simbolik pertama kepada Bapak Gembala dulu. Di sini ada beras, kemudian ada sembako di dalamnya di plastik merah ya. Jadi di plastik merah sekaligus Pak. Ya. Dari Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, tim Diakonia Glow Fellowship Center bersama tim Kamu Hebat berbagi kasih dan kepedulian dengan membagikan 250 paket makanan gratis untuk para pemulung, orang-orang terlantar, dan warga sekitar yang membutuhkannya. Kamu hebat ya, tetap semangat. Mari Bu. Dengan adanya Kamu Hebat ini, kami kaum homeless merasa tertolong. Ya ini semua karena belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan buat kita menyediakan apa yang kita butuhkan. Tidak dibiarkan kita orang yang benar ditinggalkan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan buat kita. Ya kami sangat berterima kasih dengan tim Kamu Hebat, bahwa memang kita hebat, tapi semua itu ya Tuhanlah yang maha hebat atas hidup kita. Selanjutnya tim mendatangi para pemulung dan orang terlantar yang berada di Jalan Juanda, Kebun Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Dan di lokasi ini tim membagikan paket makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan.
saja kami selesai dari Tanah Tinggi sampai kami di Veteran 1 di bawah flyover Juanda ini. Sukacita mereka semua di sini, komunitas daripada rekan-rekan pemulung yang ada di sini. Kami dari tim Kamu Hebat selalu semangat melayani mereka dan mereka juga menyambut kita dengan begitu sukacita. Saya sebagai pemulung dengan rasa bersyukur, terima kasih dengan adanya Kamu Hebat sangat membantu kami gitu. Untuk kegiatan ini sering dikunjungi Pak Gerard atau Kamu Hebat. Kamu Hebat! Sementara itu dari wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Ciputat, Pamulang, Rempoa, Pondok Aren, kemudian di Bintaro, tim Kamu Hebat juga membagikan paket makanan gratis bagi para pemulung, pedagang asongan, petugas kebersihan, sopir angkot, tukang becak yang berada di lokasi tersebut. Makasih ya, ya berkah ya. Bersemangat. Ya, sama-sama Pak. Iya, harus banyak berdoa ya Pak. Bukan dulu. Ya. Ya, Mari saya dagangannya Pak. Mari dagangannya. Kamu Hebat. Ya. ya makasih banyak Om. Amin ya. Laris dagangannya. Laris dagangannya. Kamu Hebat. Ya Pak. Ada juga. Harus bersemangat. Kamu Hebat. Demikianlah informasi kegiatan kasih dan kepedulian untuk edisi minggu ini. Mari terus dukung dalam doa dan dalam bentuk dukungan lainnya untuk program Kamu Hebat Peduli dapat melayani dan menjangkau banyak orang untuk dapat mengalami kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sukacita besar kalau kita boleh terus melayani. Masa-masa kritis pandemi, waktu awal-awal sampai masa-masa kritis PPKM, beberapa bulan yang lalu, kita dengan bangga terus melayani, terus melayani, terus melayani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingat apa yang Alkitab katakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan telah mengirim jemaat sekalian, Tuhan mengirim saudara sekalian untuk kita bisa bergandengan tangan. Bahkan hampir seluruh Indonesia kita sudah berbagi, kita nolong lewat segala macam. Karena kita ada 40 Kadif PI di 34 provinsi saudara-saudara. Dan sampai sejauh ini, hampir 2 tahun ini, kita terus bisa melayani. Saya katakan Tuhan itu baik. Terima kasih buat setiap saudara yang tetap menopang pekerjaan Tuhan ini. Sehingga secara gerejawi kita dapat terus bekerja baik kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, Bapak terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Untuk itu gereja ada, untuk melayani. Untuk menjadi berkat, untuk menopang, untuk menguatkan, menuntun pada keselamatan. Terima kasih Bapak. Biarlah lewat berita Injil, lewat kasih, berita kasih dan perbuatan-perbuatan yang nyata, nama Kristus senantiasa dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah kami yang hari ini menerima firman akan terus diubahkan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kami percaya karena hari ini ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya roh Tuhan juga mengurapi rumah kami. Damai sejahtera di keluarga kami. Sehingga kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Untuk kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Dan akhirnya, saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu pastikan dimanapun kita ada, kita membawa damai. Kita menabur kasih, kita mengabarkan Injil. Dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu suami-suami,
Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, urapan, pimpinan, penyertaan, hikmat, karunia-karunia Roh Kudus serta buah-buah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita. Mulai hari ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing. Bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.